Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa ftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj insyaallah setiap tahun kita peringati. Sejarahnya selalu kita ulang-ulang sehingga ambo yakin dan percaya rentetan-rentetan peristiwa itu sudah ada di dalam kepala kita. Cuma yang perlu kita segarkan, yang perlu kita refresh bak kata anak-anak muda kita kini, apa pelajaran, apa hikmah, apa iktibar yang bisa kita ambil dari rentetan peristiwa yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pertama, dalam sejarah kita membaca Isra Mi'raj didahului dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Bertubi-tubi musibah datang kepada Rasulullah. Diawali dengan pemboikotan. 3 tahun lamanya Rasulullah diboikot sehingga Nabi, para sahabat, keluarganya tak boleh berdagang dengannya, tak boleh dibantu, tak boleh berkomunikasi, tak boleh bermuamalat. Sehingga 3 tahun lamanya Nabi hidup dalam kelaparan. Yang dimakan dari Rasulullah daun-daunan, rumput-rumputan. Kalaupun nanti beruntung dapatlah dari Rasulullah kulit binatang yang tak dipakai oleh orang, kulit binatang yang dibuang. Setelah itu habis masa pemboikotan, Abu Talib meninggal dunia. Meninggal biasa, tetapi yang membuat hati Rasulullah itu tercabik-cabik, batin beliau terluka. Abu Talib orang yang sangat disayangi Rasulullah, tapi tak dapat hidayah untuk memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Menangi Rasulullah. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, wahai Muhammad. Masalah hidayah itu urusan Allah. Dia yang memberikan kepada orang yang dikehendaki. Siapa di antara kita yang tolak menyebut Nabi Nuh tak pandai mendidik anak? Nabi, tapi anaknya durhaka. Kan'an lebih memilih mati ditelan banjir daripada ikut beriman kepada Nabi Nuh dan ikut naik ke atas sampan Nabi Nuh. Nabi Lut, istrinya tak mau beriman. Nabi Ibrahim, Nabi yang paling mulia di sisi Allah setelah Rasulullah, ayahnya tak mau beriman. Nabi Musa, Nabi yang paling banyak namanya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. 169 kali Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Musa dalam Al-Quran. Ayah angkat beliau tak mau beriman. Siapa yang angkat Nabi Musa? Fir'aun. Nabi Musa kan dianyui dia amaknya di tengah sungai Nil, dapat di Siti Asia, dibawa di Asia pulang. Sampai di rumah bongi Fir'aun, akhir sonan pagi, awak razia anak ketek dulu, upo sonan anak ketek kalau masuk ke dalam istana. Nak dibunuh Nabi Musa di Fir'aun, tapi apa kata Asia? Jangan dibunuh bang. Wa angkitnya jadi anak awak. Upo sonan yang bisa menogak Fir'aun itu cuma Ci Asia seorang aja. Ya memang ada tipe laki-laki ke mama sekalian dulu nak seketek garang cendol. Takut yang saudarinya. Pulang kuma kucuik depan bini. Fir'aun ke model-model itu laga. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia kekasih Allah,
pamannya tak mau beriman. Maka jangan heran nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau ada buya ternyata anaknya jauh dari agama. Karena hidayah itu urusan Allah. Dalam diri kita kadang-kadang terjadi anak uang tobat dia awak, anak kita nak bisa adik kita mengendalikan. Kamanakan uang datang ke awak minta nasihat dan kamanakan kita nak dengar cerita awak. Ini adalah tabiat dakwah dari dulu sudah ada seperti itu. 2 bulan setelah itu, ada yang menyebut sebulan setelah itu, bahkan ada yang menyebut 3 hari setelah kematian Abu Talib. Meninggal pula lah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah. Nabi bini banyak, cuma selama Khadijah itu Nabi tak pernah berpoligami. Tak pernah diduan dari Rasulullah Khadijah. Maka Rasulullah tu berpoligaminya berbini banyak sebab tahu. Umur 25 nikah dengan Khadijah sampai umur 50 Khadijah meninggal. Lah meninggal Khadijah bokodo nikah Rasulullah. Setelah itulah banyak bini Rasulullah. Dan yang membuat Rasulullah tak bisa melupakan Khadijah, satu pengorbanan perjuangan beliau luar biasa untuk mendukung Rasulullah. Abi horoto kesesuatu. Yang kedua, Khadijah ini contoh apa? Khidmat sayang ke Rasulullah di awal menikah. Contoh itu pula lah khidmat sayang perlakuannya ke Rasulullah sampai dia meninggal dunia. Tidak berubah. Awak kan banyak berubah kadang-kadang. Tidak disikur. Dulu ketika baru tidak seketik lambui abang ke laki. Banak seorang berubah jadi ayah budi. Tak apa abang lelah bayar budinya anak budi nama. Berdua anak betul kau kok bang ya dia budi di bawah ayah budi jadi ayah naang. Lah batigo lah bosan pulo membawa ayah naang lah berubah pulo jadi ayah kalian. Bampek dah pakai ayah le kalian aja le kadang-kadang. Khadijah tidak. Dulu bayang-iyang pergi ke masjid kadang-kadang berpegang tangan. Kini latu pergi ke masjid nan datuk tan jauh depan, uwo jauh tinggi belakang. Kadang-kadang terbalik laju lo jalan uwo ke pada datuk kadang-kadang lain impa kadang-kadang datuk kalau lo do masang cina kucing tua aja le. Nan uwo dibuat cucu tan lolok ke Pekanbaru. Khadijah tidak. Jadi dalam sejarahnya Khadijah mancai Rasulullah sedang beribadah. Tak basuh dia Khadijah. Padahal umur Khadijah 65 tahun. Kemudian badannya, tubuhnya sudah mulai sakit-sakitan. Lalama badan. Dicai dia Rasulullah, tak basuh Rasulullah di tempat biasa. Dicai dia Khadijah ke tempat lain. Mendaki Khadijah mancai Rasulullah, ingin mengantarkan makanan untuk Rasulullah. Kan tak bubar kan? Inyo je mantau padahal anak banyak. Yang mantau tetap inyo. Maka datanglah Jibril ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Ya Rasulullah, kau Khadijah mencari engkau. Di tangannya ada bejana berisi makanan dan minuman untuk engkau. Kalau nanti dia datang, sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah. Salam dari saya malaikat Jibril untuk Khadijah. Di manusia yang pernah dapat salam dari Allah Ta'ala, Khadijah tadi. Dan sampaikan kepada Khadijah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membangunkan untuknya rumah di dalam surga, tabuik dayame di dalamnya tak ada hiruk pikuk. Maka mendengar itu sendu hati Rasulullah. Apa dia sendu Ustaz? Ibu hati Rasulullah. Karena kalau rumah sudah dibangunkan oleh Allah untuk Khadijah di dalam surga, berarti Khadijah kau pindahnya boleh ke rumah tadi. Tak lama je Rasulullah. Maka tak lama setelah itu Rasulullah, Khadijah meninggal dunia dalam pangkuan Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah sebulan setelah Khadijah meninggal dunia berdakwah, Nabi mancing tempat lain di Makkah tidak aman.
Orang Mekah makin merajalela kepada Rasulullah. Dicailah tampik. Ke mana tampik yang dituju? Taif. Berapa jarak dengan Mekah? 90 kilo. Pakai apa Nabi kakin Ustaz? Berjalan kaki. 90 kilo dari siku jalan mana kah? Bukan lewat dia tu kan? Ladokit ke Kerinci mungkin. Berjalan kaki. Tapi sampai di Taif disambut dengan hinaan, disambut dengan cacian, disambut dengan makian. Nabi bahkan dizalimi, dilempari, diusir, bahkan dilempari dengan batu. Maka mengucur darah dari betis Rasulullah yang mulia. Basah terompak Nabi di darah Rasulullah. Nabi dikojau-kojau dulu. Di saat itulah Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu Rasulullah, Allahumma inni asku ilaika dhafa quwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepada engkau saya mengadu ya Allah. Lemah daya ya Allah, sedikit daya upayaku ya Allah. Hina saya di depan manusia ya Allah. Tu bezo Nabi mengadu dengan kita mengadu. Awak kalau mengadu biasa puangai uang ni awak sabui kala ta'ala. Tak saketik puangai ke dia ya Allah. Dari ketik dan memboloinya sampai godang kini tak mandang ke dia. Itu pula awak mengadu. Kalau Rasulullah pun dia dunia loma dia ya Allah. Maka ada di Facebook kita baca tulis di anak-anak muda kita. Kalau awak ditimpa ujian, jangan minta ujian diinginkan. Tapi mintalah pundak kita dikuatkan. Fa illam takum bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi selama musibah cobaan ini bukan karena kemarahan engkau ya Allah, maka semua ini tak menjadi persoalan bagi saya ya Allah. Maka pelajaran yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj, perjalanan menuju Allah. Hidup kita jua perjalanan menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita milik Allah, suatu saat akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum Isra Mi'raj, Nabi diuji dengan cobaan. Kita dalam hidup pun, dalam berjalan menuju Allah, kita selalu diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak macam cobaan. Kadang-kadang cobaan dulu kiawat puangai nak saketik. Elok laki tiba di anak kono. Elok anak tiba di tetangga pula. Tak boleh elok jawab. Laki elok anak elok jaminan tu bermasalah jamin tu. Oh elok kesusodok di ekonomi kita sulit. Ekonomi muak tiba di kesihatan bermasalah. Ada aja masalah. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua cobaan itu karena kemarahan Allah. Ada rupanya ujian itu karena sayangnya Allah kepada kita. Dek sayang Allah Ta'ala diuji kita. Maka untuk tua kita paling paham yang tentang itu. Kalau sakit apa yang kawak? Tanda Tuhan sayang. Ada sebuah kisah novel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, novel terkenal di tanah Arab. Judulnya Laila Majnun. Apa nama mak nama kok? Lain. Berarti lah tuan tu cerita kan? Romeo and Juliet. Jadi Laila Majnun itu kisah lebih kurang sama dengan Romeo and Juliet. Laila jatuh cinta kepada seorang laki-laki namanya Qais. Jadi buat duanya Laila sang Qais sang. Qais gak dek cinta ndak kesampaian, gilonya akhir. Dek gara-gara gilo diimbau lah doang inyo Majnun. Majnun tu bahasa Arab. Bahasa awaknya gilo. Kalau lahir cucu so, jadi bepula nama Majnun lah. Dah elok arti lah. Gilo arti kan. Si Majnun ini tak pernah dapat melihat wajah Laila. Tak boleh basuh wajah Laila. Paling dapatnya lewat depan rumah Laila, tengok rumah Laila dari jauh. Tu nampak dia atau rumah Laila lah berbunga-bunga hati. Contoh awak kamu aja kan? Awak kamu kan macam itu kan?
Lalu muka rumah nampak terompan deh nak sekitar indah. Kalau nak muda kini nak tentu tu deh lah. Tidak ada ni macam tu dulu kan. Awak kamu sebelum akad nikah tak boleh basuh. Tapi pada suatu hari ketika solat Jumat, tagaklah pengurus masjid mengumumkan kita dapat undangan dari Pak Sianu sabun nama ya Laila. Sudah Jumat go sesuatu jamaah diundang pergi rumah Pak, itu nyo syukuran buat makan siang di situ sama-sama. Ndak seketik godang hati kois. Apa sebab? Nyo dapat undangannya. Sebab dia termasuk jamaah. Undangannya kan umum untuk jamaah ke sesuatu. Dapat dia datang ke rumah Laila. Biasa tak bisa datang. Dokek je adik kerja dia anjing penjaga kan. Akhirnya dapat. Datanglah Qais bersama para jemaah, batang baba bunga-bunga latih si Qais, rupanya makan tak berjambau, tak berkela colok awak. Makan prasmanan. Dan tukang sonduk nasinya Laila pula. Laila togak menyedok nasi, awang diganti antri. Mangko nampaklah dek Qais, tak seketik senyum Qais, dia ambil pinggan dia, ikutlah nyo antri. Makin dokek, makin badobok jantung Qais, makin berdebar-debar dado. Agak lama tak dapat basuh. Akhirnya dapat nengok dari dokek. Makin lama makin dokek, makin lama makin dokek. Pas tiba giliran Qais, diululah pinggan, piring. Pinggan nama sika. Kami pinggan nama kami setan dulu kan. Diululah dia pinggan, diambil lah dari Laila. Nyenawa. Dewinya kau saling cinta, mungkin pula biar sonduk dek Laila untuk Qais. Kan ya tu kan? Orang lain dapat sesonduk, mungkin tak Qais kau 3 sonduk dibayar. Ini sayang kau mah. Tapi ndak upor, ambil pinggan Qais dek Laila, dihompe dek Laila, pocah pinggan tadi. Tentu tak kaji wang, mandang sesuatu. Ibu ti wang menengok, ondek nasib wang Laila Qais. Sebab itu sayang ke Laila, dan Laila tidak pula menghargai. Tapi begitu orang menengok wajah Qais, tak congang orang Qais galak je nengok macam tu. Ayo dia lagi lu pejaganya nuang. Dihina macam tu galak je. Maka ada orang ditegang tangan Qais dia. Apa dia galak je Qais? Indang bangi. Apa dia bangi pula katanya? Laila dia dilecehkan wang. Lah dihina wang dak Laila. Direndahkan wang dak Laila. Ndak wang masuk, ndak wangi. Bila Laila merendahkan dia? Bila Laila melecehkan saya? Tak pernah Laila melecehkan saya. Tadi barusan piringmu dipecahkan oleh Laila. Itu penghinaan. Oh, kalian nak tiap kalian mengerti, kata Qais. Itu ada maksud Laila melakukan seperti itu. Kalau sempat tadi disonduk ada Laila nasi tu ada, tentu macam sampai duduk dan makan. Makan dan saya tak bisa menatap wajah Laila. Laila tak pula nampak dayan. Tapi sengajanya memecahkan piring saya. Supaya apa? Dia ambil piring bau, masuk dan ke dalam antrian balik, dapat dia dan menengok wajah Laila balik. Laila nampak pula dia balik dia. Itu dia tujuannya. Jadi apa hubungan cerita ko jo kaji awak Ustaz? Rupanya orang kalau sudah mencinta, baik sangkanya luar biasa. Kan yang bisa berprasangka macam itu kan orang cinta dia, kan orang ni sayang dia. Kalau awak ni normal kan tak tentu nak bisa dah awak melogikan macam itu. Maka orang kalau sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cinta kepada Allah, baik sangkonya pun luar biasa kepada Allah. Jangan horoto di baik Allah taala, di baik itu penyakit apanya nawa tanda Tuhan sayang. Ada ulama namanya Bisri bin Haris. Ketika berjalan tertumbuh kaki. Bisri bin Haris itu julukannya Al-Hafi. Bishr bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi artinya telanjang kaki. Kamu ngapain nak pernah pakai ale kaki. Tertumbuh kaki pada, nengok kaki pada golah Bishr.
Nengok Bishr galak, bangkit kisah muridnya. Apa dia galak guru awak? Kaki badannya galak. Kalau kapalo, tantuk tu galak, mungkin utak gigir. Ikut kaki badan galak je. Tanyalah dia murid, kenapa tuan guru tertawa? Saya bahagia, katanya. Apa dia bahagia padahal kaki tuan guru mengucurkan darah? Justru saya bahagia karena kaki berdarah ini. Bertambah kawi lakukan yang murid. Apa pula logika? Kaki berdarah ini, kata Bishr bin Haris, adalah teguran Allah. Allah kalau menegur hambanya, tandolah ta'ala takonang dinyo hamba. Kalau Allah masih mengingat hambanya, tanda Allah masih sayang dengan hamba. Kami bagi mereka cobaan, kami bagi mereka kesempitan hidup supaya apa? La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan supaya mereka itu lirih meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat lagi duit awak go sehat badan tawi, rezeki muat tawi, apa nak ketuju ni nak nia dapat tawi, mungkin jadi Firaun awak sudah tua. Ndak tadokek de kita masaji kan. Tapi ketika dipreso, gula dah lah tinggi, tensi lah tinggi, asam urat lah tinggi ke sosodo. Takanang de kita malaikat maut kan datang malam tu le. Opo sonan ingan kaki dia di bawah melangkah ke masjid. Ingan punggung diangkit jaga lolok lawi tengah malam. Ingan kita dia ambil wuduk membentang sajadah lawi tengah malam muayu mato jatuh mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat lalu kiawak ndak seketok elok puangai nak, luwi puangai. Pagi pai kerja pulang dah kalau mak mungkin awak ninggang kinyo kan. Tapi dia puangainya agak mengganji kita kan mulai tadaso dek kita le. Lah berbunyi. Tahu kah? Sampai jam berapa kah? Kalau lama kau beji kode kau. Banyak je batu kau. Kalau lah banyak batu berhenti dengan insya-Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, kita berjalan menuju Allah. Dalam perjalanan itu ternyata banyak cobaan yang datang dalam kehidupan awak, tapi cobaan itu kadang-kadang tanda Allah Ta'ala sayang ke kita. Mudah-mudahan dengan cobaan itulah kita semakin khusyuk mengenang Allah Ta'ala. Contoh tema spanduk dulu tadi, bapa cowok kita beribadah dengan khusyuk. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa lama mulailah Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Apa yang terjadi pertama kali? Nabi dibawa ke dekat Ka'bah. Fastahraja qalbi, hatiku dikeluarkan. Dibola dada Rasulullah, dikeluarkan hatinya. Lalu setelah itu Tuma utitu bitastim min zahabin, didokekkanlah kepada dia, diberikan kepada saya sebuah bejana dari emas, diberasiakanlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dimasukkan balik, ditawikan balik. Apa maknanya? Kalau hidup awak perjalanan menuju Allah, sebelum bersuah dengan Allah, berasiakan hati kita. Hati kau tak sama je jasad awak ni lain. Awak kalau sakit kepala, dulu tentu dia awak perlu dia uang. Kena dia. Atau sakit pinggang, uang dia ajak dia negara dia. Padahal palu lah nak melatui, pinggang kau so nak putui kan. Tak tentu uang yang merasakan kita. Tapi kalau sakit hati, dulu tentu dia uang lebih daripada dia awak sendiri. Kau busuk hati awak, dahulu berbangun dia uang daripada dia awak. Kau tinggi hati uang, ketinggi hati awak, dahulu tentu dia uang daripada dia awak. Maka perlu kita memberasiakan hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyakit hati namanya takabur, sombong, masuk awak lebih elok dari uang. Ada penyakit hati namanya hasad, tak boleh belah biar berawak nak.
Ada penyakit hati namanya suuzon, buat sangko ke Allah Ta'ala. Apa dia dentau cuba dia Allah Ta'ala. Semayang lah rajin, dah pernah tinggal semayang. Apa dia ekonomi dia jenis sulit. Kasihan kau dah pernah semayang nampak dia. Zakim wa tawi aja alam boleh buat sangko kita ke Allah Ta'ala. Awak haratu halal bapak ke anak sadonya. Anak kau tak mandang ke awak seorang ni. Asianu tu tak dulin anak dia. Anak apunya anak, inyo apunya inyo. Anak elok-elok sado. Mulai kita buat sangko. Goso-goso Tuhan tak adil ke awak. Itulah suzon kita. Jadi kalau hati kau lah pakai, hati kau lah banyak kotorannya apa be? Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kita kata Rasulullah bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Wa majala'uha ya Rasulullah. Kalau hati lah pakai apa be ya Rasulullah? Satu kata Nabi, kasratu dzikril maut. Banyak mangonang mati. Maka kita disuruh oleh Rasulullah di agama kalau ada tetangga orang kampung, sanak saudara handai taulan meninggal dunia, jongok. Solatkan mereka. Solat kita dapat pahala 1 kirat. 1 kirat tu apa Ustaz? Sagadang bukit Uhud. Satu kita ikut mengantaukan jenazah ke dalam liang lahatnya. Kita antaunya sampai ke kuburannya. Kita tengok kapalnya masuk ke dalam liang lahat. Pahalanya ditambah 1 kirat. Maka ketika menengok kapal saudara kita masuk ke dalam liang lahat, ingatkan diri kita. Contoh ikut dia rumah dia ni su. Kau mana gadang yang kita bangga-banggakan kini tak lama pun untuk kita di situ. Bisa jadi lama kita membangun daripada menempati. Membangun lama. Peras keringat banting tulang kita berusaha siang malam tak tentu dia kita air. Sudah umar sedang tak tahun kita di dalam. Tak 10 tahun kan, tak 20 tahun pun lama ya nak. Ini buat ya awak dia umar sudah. Awak meninggal di sini uang sudah itu ya berlaki bini awak lah kan tentu uang misi sudah itu awak secontoh membuat dan rumah masa depan adalah akhirat. Maka orang koyati dia apa tak tahu nang hidup ikan mati dia. Maka kodoklah kita nasihati diri kita bahwa kita pun tak lama hidup di dunia. Umar bin Khattab iko orang hebat. Uangnya tinggi godang. Kalau dalam sejarah Umar bin Khattab tu kalau duduknya di atas kuda kakinya hampir menyentuh tanah. Kalau duduk sesama kita, sesama orang lain duduk dari jauh Umar tu model uang togak di tengah-tengah orang duduk. Macam itu tinggi godang Umar. Godang Umar sampai kini konon katanya masih tersimpan di Turki. Panjang podangnya 1,5 meter. Setinggi awak podang. Borek 50 kilo. Sasak simin borek podang. Coba yang kita podang apa pun kelangan Umar. Kalau Umar berjalan kata Rasulullah, nampak dia setan. Dipilih dia setan ke jalan lain. Tak tolak dia setan ke selisih jalan je Umar bin Khattab. Kalau awak di mana awak duduk lah setan situ kan. Tapi Umar punya cara dia. Biasa orang kalau hebat-hebat macam itu tu jadi sombong ini. Tak mau beribadah. Tapi Umar punya cara untuk menasihati diri. Bapa jauh dia Umar punya cincin. Orang dulu kalau pakai cincin berarti tidak orang sembarangan. Kalau kini cincin kan tak bisa jadi pedoman lah kan. Ada uang 10 jari 10 lah cincin. Padahal tak sapu-sapu kan. Umar punya cincin. Di cincinnya itu ada tulisan. Apa tulisannya? Kafa binafsikal maut wa idaya Umar. Cukup maut jadi peringatan bagi engkau wahai Umar. Jadi Umar kalau mandangkan cincin apa tu bayang deh. Tak pandang hidup kan mati.
Maka kalau ada anak-anak muda awak pakai dukunya, sana tak boleh orang jantan pakai duku kan. Tapi kalau ada pakai duku, tu induk dukunya tu nampak awak model condok kapal tengkorak. Atau mungkin ke anak ni Umar juga. Nampak kapal tengkorak terkonang dia mati. Jadi lah dibaca dari sejarah Umar kan, awak tak sampai kokin ke Jawa. Jadi yang pertama konang-konang hidupkan mati. Kalau nanti kita menghembuskan nafas terakhir, solat tak bisa ada kita. Berzikir tak bisa, mangkit tangan minta ampun pun tak bisa dah. Siapa yang kita harapkan? Doa dari orang hidup tu yang kita harapkan. Tapi kalau selama hidup nak kita boleh elok juang seorang je dah. Juang sebelah umalan nak berkatakan, juang depan umalan lama nak tegur siapa? Doa dari siapa nanti akan kita harapkan. Kalau kita konang itu muat dia orang membema. Lambui hati. Surat itu apa lecau melambuikan hati? Banyak membaca Al-Quran. Lambui hati dia menemo hidayah. Apa le ustaz? Syakar rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ala 2 kali berbunyi kan. Seorang laki-laki datang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hati den ko ya Rasulullah, apa be ya Rasulullah?" Jadi antua bersuati kau bertanya ke Rasulullah. Kalau dicek apa ti ube nak kan basuh kan. Maka ke Rasulullahnya bertanya. Kata Nabi, in aratta talyina qalbik fat imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melunakkan hatimu yang keras, maka berilah makan fakir miskin, usaplah kepala anak yatim. Jadi dah okey kita dengan orang yang cocondoi duit, susah duit. Gina ada di kampung awak orang yang lama sakit tak pandai dia keluarga bobek memang dia nak ada biaya. Cuba datang ke rumah. Duduk dia telapiak nyoba cerita je nya, dongaukan keluh kesahnya. Wa ulun bantuan genya. Ndak seketik godang hati menemu pemberian awak. Upos nak jadi ubek bagi hati awak. Usap kepala anak yatim. Cuma hadis kok jangan dipahami terlampau luwi mana ada orang terlampau luwi mana memahami hadis. Usap kepala anak yatim memang cik mau usuk jadi buat. Nampak anak yatim lewat kau mai dulu yong apa pak mai polong seketik ni. Sudah diusuk polong pagi suruh pulang. Kadang-kadang babu perayaan anak yatim basuh anak yatim tu agak di depan dia tepentas sakampung orang usuk ke polo dia mamalkan hadis kau. La teling polong pagi dia kalau usuk. Mau sok kepala anak yatim dia maka kasih tengok sayang awak. Itu dia maka kasih Nabi tu. Awak kan kalau basuh jaga awak sama-sama sekolah kamu mungkinnya sedang membawa cucu basuh jawab kan usuk-usuk kepala cucunya tu. Apa guna dia usuk tu? Mempatengokkan ke kawan awak basuh awak sayang ke cucu ini. Kan iya kan? Itu dia maka kasih Rasulullah. Tak cik usuk-usuk aja tengok sayang awak. Dia menyayangi anak yatim, membantu orang yang susah hidup, lambui dia hati. Surah itu apalah? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatul lil qulub. Jangan kalian selalu duduk dengan orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, karena duduk dengan mereka bertambah depa penyakit di dalam hati awak. Ada orang kalau bongoknya sesamanya, cito-cito nak posu tu, cito jagoknya tu, menengon hebatnya kau jauh keluar. Kau kalau bongoknya sesamanya, tu batalo jagok sesama. Ni seorang deh. Tadi malam gubernur terpilih Pak Abdul Wahid ditelepon dia majak makan malam. Kau pun ni kan. Ni seorang proyek melatui gini. Tak dapat murut dekat saking banyak. Tiba ni seorang bercita nak membeli motor baru. Tiba lah seorang cita nak mempelelok rumah. Adalah seorang tak dapat tersebut bercita pula lah nak menambah rumah baru. Yang jualnya tak ada ni kalah seorang.
Maka jangan duduk dengan macam ni kok. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa? Duduk bersama mereka bertambah penyakit di dalam hati. Ada kalau ibu-ibu lain lah ceritanya asal basuhnya sesamanya tentu merek tas dia sepatu deh saudara. Dengan siapa kita mesti bergaul? Bergaullah dengan orang kalau kita tengok wajahnya tak konang dek kita Allah Ta'ala. Kata Zunun Al-Misri, kalau kita dengar kata-katanya bertambah denya iman dalam hati awak. Ada nak macam itu saudara? Ada. Gunda hati awak basuh jenya nampak je berwajah lado so tonang dalam hati awak. Apalagi kalau kita dah ngau cakap ini, bertambah semangat kita ke masjid, bertambah semangat kita beribadat. Selama kau terasa dah dia nak seketik taat awak, basuh je nya merasa kita tak ada apa-apa selama ibadat dan selama kau. Jangan beko basuh juang bertambah terasa dah awak ni paling taat. Tu ndak betul. Uang penduto akan merasa jujur kalau kawannya penduto ke sesuatu. Nya penduto tapi merasa inya kau yang paling jujur. Apa sebabnya kawan penduto punya sesuatu oleh. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang taat, terasa dia kita ondek selama kau jauh dan bau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa mubiati awak, memberahsiakan hati awak, banyaklah bergaul, berkawan dengan uang-uang taat. Kau yang kedua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua apa tu? Berahsiakan hati kita. Karena hati kita ni kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak-anak, tak ada gunanya pangkat jabatan. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna orang yang pulang menghadap Allah membawa hati berahsia. Selanjutnya Isra Mi'raj, jalan dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Kalau kita berjalan menuju Allah, jangan jauh-jauh dari masjid. Maka salat jamaah ko baik penekanan Rasulullah. La yantaqiyanna rijalun an tarkil jamaah. Hendaknya orang-orang yang tak biasa salat jamaah ke masjid ubah puangai kata Rasulullah. Au la uhriqanna buyutahum. Kalau tak diubah puangai dan tak dia mau datang ke masjid jamaah dah, saya bakar rumah mereka. Kata Nabi. Nak membakar rumah uang yang tak sumayang ke masjid Rasulullah. Maka kalau hiduplah Rasulullah zaman kini, so dibakar oleh rumah orang yang tak pergi ke masjid. Mungkin tak kau buat rumah tinggi ke sampai awak lah kan. Lah banyak Nabi kena bakar kan. Maka apa hukum salat jamaah di masjid? Berbeza pendapat ulama. Ada ulama menyebut sunat muakkad, mazhab Syafi'i. Ada menyebut fardu kifayah, mazhab Hanafi Maliki. Ada ulama menyebut fardu ain, terutama bagi laki-laki yang tidak ada halangan syar'i. Maka wajib hukum kata Imam Hambali. Di mana nampak ada uang bermazhab Hambali Ustaz? Di Mekah, di Madinah. Ama-ama apa-apa kalau pergi umrah sedang mogo kita di toko dekat masjid tu kan azan uang ditutui doang di toko. Perginya ke masjid salat jemaah. Ugi dia bangkrut dia kali sudah tu ndak. Cuba tengok dia kita mana kaya Indonesia pada orang Arab, orang Mekah. Kaya Mekah. Padahal kalau kita banding-banding mana subur tanah Arab pada tanah Indonesia. Subur tanah Indonesia. Mana rajin bekerja Indonesia daripada orang Arab. Rajin Indonesia. Orang Indonesia kan kadang-kadang lah azan muazin di masjid sembahyang maghrib neninya mangku je bawa di ladang kan. Kayu tak juga kayu sudah itu.
Tapi kenapa orang-orang di Arab Saudi itu hartanya barokah? Salah satu jawabannya, mereka menjaga solat berjamaah. Contoh dari kita Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ndak uang yang menjaga solat jamaah yang hidupnya itu melarat menderita? Kayu mungkin tak kayu, tapi ada kelapangan di bait Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hikmah Isra Mi'raj tentunya adalah solat. Kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah kalau ia nak solat, ya Bilal arifna bis solat. Hei Bilal, istirahatkan kami dengan solat. Jadi bagi Nabi dan sahabat, solat itu sama je istirahat. Tu mangko lama-lama Nabi itu solat. Nya istirahat. Awak kan istirahat kan kau tuju dah kita lama-lama. Kenapa Nabi mengatakan solat itu istirahat? Karena nama buat kita ponek itu, kekio kita ponek itu dunia. Apa dia ponek badan awak? Dia ponek kekio awak. Dia memikun sekolah anak. Dia memikun belanja dapur. Dia memikun puangai anak. Dia memikun puangai laki. Memikun bodak bini. Keponek awak dia tu. Dan ketika salat itu kalau Nabi dulu, semua dunia ini hilang. Arti nak dikonang dia dalam salat, maka salat tu jadi istirahat dia. Kalau awak justru ketika salat dia tak konang ke sesuatu kan. Anak kunci Honda hilang. Mana basuh? Sudah mangkek takabir urut dia basuh. Angke takabir tak konang dia ti sana nak. Bisa balik lapir itu cakap belota. Setan upo sana yang membisik. Maka Imam Ibnul Qayyim membagi salat itu 5 levelnya, 5 tingkatan. Ada salat namanya salat muaqqab. Nya salat tapi nen melakukan salat tetap kono azab. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang salat. Siapa itu? Orang yang lalai, wuduknya tidak dibetulkan, waqtu tidak diperhatikan, bacaan mungkin banyak yang salah-salah, gerakan banyak yang tidak betul. Kamu akab. Ada namanya salat muhasab. Salatnya salat tapi nanti tetap dihisab. Siapa tu? Orang yang salat mungkin la batwe wudu la topek waktu bacaan la batwe, cuma tak pernah berusaha menepis bisikan setan di dalam hati. Itu yang membisik-bisik tadi kan setan saudara. Tak kanang ke sesuatu. Tamat dek itu sinetron selama salat tu. Tak kanang cerita sinetron ke sesuatu. Kadang-kadang itu je kikion de apa si anu tadi tu untuk jintapuk lelaki. Usahna sinetron tadi. Ada dulu lelaki siapa nama tu? Film Romo dulu kan. Kejam ke bini. Jadi bayang-bayang dek kita dalam salat. Ndak pernah kita berusaha untuk menepis itu. Itu namanya salat muhasab. Ada yang ketika mukaffar anhu nya salat dan dia sudah dapat ampunan tinggi pada tadi. Salat siapa tu? Salat la batwe dan dia sudah berusaha menepis bisikan setan walaupun alun berhasil 1%. Ya ada rata-rata bahasa salat kita kan sampai level tu. Beko tak konang anyui dia mengenang dunia atau konang pula balik dia sedang salat balik mengenang Allah Taala balik. Selajang mengenang Allah Taala la anyui pula kita balik la tak konang lai taninya balik. Sadar beko adi konang pula di balian pula balik. Ko salat mukaffaran. Yang keempat salat mutab. Salat yang la dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku solat yang meningkat dari tadi bisa dia khusyuk mengenang Allah Ta'ala di dalam solatnya dari awal sampai akhir. Yang paling tinggi itu solat muqarrab.
Salat yang memanglah betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mungkin buya-buya awak, kaum sufi yang bisa sampai kali ini. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau empit kesimpulan kaji awak malam. Satu, hidup awak penuh cobaan, tapi kadang cobaan itu tanda Tuhan sayang. Yang kedua, kita akan berpulang menghadap Allah, berasiakan hati sebelum bersuara dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari masjid. Yang keempat, paliau salat, perbaiki salat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah yang telah mendengarkan